hostnya admin ya, nanti diterima saja amanan yang ada. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shayyiban nafi'a. Kita juga berdoa kepada Allah, semoga hujan yang di malam hari ini turun itu menjadi hujan yang memberikan manfaat kepada kita. Dan kita juga harus memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur ini penting ya, karena di awal cara setan itu membujuk kita supaya mengikuti jalannya dia, bukan langsung kita itu dengan melakukan perbuatan maksiat ataupun meninggalkan ibadah yang memang sudah biasa kita lakukan. Tapi yang akan dilakukan oleh pertama kali oleh setan itu supaya ada won atau prasangka buruk. Hanya ada dalam anganku. Oh iya, mohon maaf tadi. Iya, eh, terkait dengan masalah syukur, jadi kita harus memperbanyak syukur kepada Allah karena memang syukur ini di antara cara Allah, ya, cara setan menggoda seseorang sehingga dia akan berprasangka buruk terhadap Allah. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan itu memperbanyak syukur kita kepada Allah dengan kita mengingat semua hal, ya, dengan kita mengingat semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang berikut, salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu merupakan suri teladan yang terbaik untuk kita semua. Di antara hadis Nabi, Rasulullah menyebutkan bahwa majelis ilmu itu menjadi tempat di mana kita bisa mendapatkan ketenangan. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan ketenangan, kita merasa seperti tidak mendapatkan ketenangan dari majelis ilmu itu, maka yang harus kita koreksi itu adalah diri kita. Karena yang menghalangi kebaikan adalah dosa. Bisa jadi ketika kita merasa tidak ada kita merasa seperti tidak ada ketenangan di dalam hati kita, itu karena walaupun kita sudah hadir di majelis ilmu ya, ataupun walaupun berat kita untuk hadir di majelis ilmu itu, bisa jadi karena memang ada kemaksiatan yang masih kita lakukan dan kita belum sempat bertobat dari perbuatan dosa itu. Seperti itu. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur kita dan sudah kita masuk di ayat yang ke-107 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, silakan kalau ingin dibagikan, kalau bisa dibagikan silakan dibagikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum
Dan janganlah engkau itu membela. Jadi kata Nabi, dan kata Allah dalam ayat ini, janganlah engkau itu membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Siapa yang Allah perintahkan di sini untuk tidak membela orang-orang yang berkhianat atau orang yang mengkhianati dirinya itu, ini adalah Nabi Muhammad. Untuk memahami ayat ini, kita harus paham dulu dengan ayat yang sebelumnya, yang berkaitan dengan asbabul nuzul dari pembahasan ayat ini. Jadi dari pembahasan ayat ini. Asbabul nuzulnya itu, ada orang munafik, ya saya ceritakan kembali ya, ada orang munafik, yang mana orang munafik ini mencuri gandum, tepung, dan juga alat perang dari seseorang yang bernama Rifa'ah. Rifa'ah itu adalah paman dari Qatadah. Ya, Rifa'ah kalau tidak salah ya namanya. Rifa'ah itu adalah paman dari Qatadah. Lalu, di waktu dicuri tepung dan alat perang ini, Rifa'ah ini dengan Qatadah ini, tunggu saya cari dulu namanya, supaya tidak salah. Saya cek dulu di catatan saya namanya. Iya, betul, Rifa'ah. Namanya Rifa'ah. Yang telah dicuri tepung sama alat perangnya. Setelah dicuri, Rifa'ah ini kemudian mencari siapa pelaku dari siapa pelaku dari peristiwa ini yang mencuri ini. Setelah dicari tahu, ternyata terduga, jadi yang diduga yang melakukan pencurian itu adalah orang munafik dari suku Ubairik, dari suku Ubairik. Dugaan ini akhirnya semakin kuat karena kan orang-orang di waktu itu sudah mengatakan bahwa di malam hari ada orang yang memasak gandum dan itu adalah dari kalangan suku Ubairik, itu kalangan orang-orang munafik. Ya, sudah tersebar ini, jadi sudah tersebar. Akhirnya orang-orang munafik ini karena memang mereka sudah diketahui bahwa mereka adalah pelaku pencurinya, pelaku pencurian itu, ya pelaku pencurian itu, mereka itu akhirnya membuat musyawarah di antara keluarga mereka. Jadi bukan cuma keluarga kecil ya, tapi keluarga mereka karena mereka kan satu suku, ya satu suku keluarga besar lah. Tapi tidak sampai 50 orang, hanya beberapa orang saja, mungkin sekitar 10 atau lebih daripada itu. Nah, kenapa mereka bermusyawarah seperti ini? Karena ketika dugaan itu sudah kuat, ini pasti akan dilaporkan ke Nabi. Karena itulah yang dilakukan oleh Rifa'ah dengan Qatadah. Rifa'ah itu akhirnya menyuruh Qatadah untuk pergi kepada Nabi dan melaporkan apa yang terjadi. Dengan pula dilaporkan ada satu keluarga yang melakukan perbuatan yang buruk atau tidak baik, yaitu pencurian ini. Kan akhirnya dilaporkan itu oleh Qatadah kepada Nabi. Ada satu suku atau satu keluarga yang mereka itu kurang baik karena melakukan pencurian ini. Ya, atau melakukan iya, melakukan kasus pencurian lah. Oke, sudah sampai ke Nabi ini. Lalu mereka ini yang tadi orang-orang munafik ini, karena ini sudah tersebar bahkan sudah sampai ke Nabi, mereka bermusyawarah. Ya, mereka bermusyawarah. Mereka kemudian di musyawarah itu isinya adalah bagaimana atau apa yang akan mereka sampaikan kepada Nabi. Ya, apa yang akan mereka sampaikan kepada Nabi terkait dengan hal ini, yang dimana mereka telah menjadi tertuduh atas perbuatan pencurian itu. Seperti itu. Oke, mereka setelah musyawarah, akhirnya mereka datang ke Nabi. Mereka datang kepada Nabi, lalu kemudian orang-orang munafik ini mereka mengatakan, ya Rasul, ada orang-orang yang menuduh kami ini pencuri, atau dari kalangan kami itu ada yang dituduh sebagai pencuri. Kan mereka banyak nih, tapi yang
yang melakukan pencurian itu hanya satu orang, satu atau dua orang, ya, satu atau dua orang lah. Tapi kan mereka ini kan kelompok keluarga, ya, kelompok keluarga. Jadi beberapa ini datang kepada Nabi juga, beberapa orang. Ya, yang bicara ini bukan yang tertuduh, tapi keluarga dari yang tertuduh. Ya, mereka katakan, ya Rasul, ada satu kelompok atau ada orang-orang lah yang menuduh orang baik dari kami itu melakukan pencurian padahal mereka itu tidak memiliki bukti. Ya, mereka katakan keluarga kami ini adalah orang yang baik, dia ini adalah orang yang baik, tapi kemudian dia dituduh dengan tuduhan itu tanpa ada buktinya. Nah, dari situ, dari keterangan orang-orang munafik ini, akhirnya Rasulullah itu memarahi Qatadah. Rasulullah memarahi Qatadah dengan kata Rasul, uh, kenapa kalian itu kurang lebih ya, pokoknya Rasul itu marah atas tuduhan itu yang tidak ada buktinya. Ya, Rasul akhirnya balik kepada Qatadah. Nah, di sini kemudian Allah sampai menegur Rasul. Allah tegur Rasul seperti apa? Wala tujadil 'anil ladina yakhtanuna anfusahum. Wahai Muhammad, atau dan janganlah engkau Muhammad membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Di sini Allah kemudian membuka semuanya atau membuka apa yang terjadi. Dari sini juga kita bisa tahu ternyata Nabi itu, sekalipun beliau itu adalah Rasul, beliau itu tidak tahu perkara yang gaib sampai beliau itu diberitahu. Ya, Nabi saja seperti itu, apalagi orang-orang kita di masa hari ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia tahu perkara yang gaib, dia tahu isi hati seseorang, dia tahu apa yang ada di dalam hati orang itu, apa yang ada di dalam pikiran orang itu, jangan dipercaya. Itu pendusta. Ya. Bahkan kalau ada orang yang mengaku dia tahu perkara yang gaib, dia telah batal syahadatnya. Dia telah melakukan perbuatan syirik. Karena seakan-akan dia itu menganggap dirinya sama dengan Tuhan, sama dengan Allah, karena tahu perkara yang gaib. Nah, ini bahayanya kalau ada orang yang menganggap dirinya tahu yang gaib atau meyakini orang lain itu tahu perkara yang gaib. Hal yang gaib itu hanya kita bisa tahu dari Al-Quran dan hadis. Itu saja batasan kita tentang hal-hal yang gaib. Apa saja tentang hal-hal yang gaib itu yang ada di dalam Al-Quran, ya, tentang neraka, tentang surga, adanya jin, adanya malaikat. Kan malaikat itu kita tidak tahu kecuali Allah beritahu itu melalui Al-Quran kepada kita. Jin pun itu kita tidak tahu kecuali Allah memberitahukan semua itu kepada kita. Bisa dibayangkan kalau tidak ada Al-Quran dan hadis, maka pasti dalam keyakinan kita tidak ada malaikat dan tidak ada jin. Begitu. Makanya hanya dua saja. Kalau orang tidak belajar Al-Quran dan hadis, tidak memahami Al-Quran dan hadis, maka yang pertama adalah dia akan menolak perkara yang gaib yang ada di dalam Al-Quran. Dia akan mengatakan setan itu tidak ada. Dia akan mengatakan sihir itu tidak ada. Dia akan mengatakan neraka itu tidak ada. Nah, itu juga masuk pada perbuatan syirik atau membatalkan syahadat karena dia mendustakan Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran ternyata dia dustakan. Begitupun dengan sebaliknya. Kalau orang tidak paham dengan Al-Quran dan hadis pula, apa yang terjadi? Tadi kan dia akan membatasi beberapa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran kan. Nah, ini sebelahnya lagi. Kalau orang tidak paham Al-Quran dan hadis, dia akan melampaui batas. Dia akan melampaui batas. Dia akan mengatakan jin itu wajahnya seperti ini, tangannya seperti ini, kakinya seperti ini. Jin kemudian ada jin yang di kanan dan di kiri itu bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Ketika dia menyebutkan semua itu tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, hanya berdasarkan dengan prasangka dia saja, dengan karangan dia sendiri saja. Dan itu juga sama. Itu bisa membatalkan syahadat karena dia seakan-akan seakan-akan merasa bahwa mengetahui perkara-perkara yang baik. Oke, kita kembali lagi ke ayat yang tadi. Jadi di sini Rasul itu kemudian Allah beritahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ya, makanya kemudian kata Allah kepada Rasul, jangan kau itu ya Muhammad membela para pengkhianat itu atau orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Siapa yang mengkhianati diri mereka sendiri itu adalah keluarga dari orang-orang munafik itu.
atau keluarga dari orang munafik yang melakukan pencurian itu dan menuduh pencurian itu kepada orang lain. Kan akhirnya dia tuduhkan orang lain. Dia tuduh orang Yahudi. Yang dimana Yahudi itu hampir dipotong tangannya. Jadi hampir dipotong tangannya. Allah kemudian menyelamatkan dia dengan Allah turunkan beberapa ayat dari surat An-Nisa ini. Jadi di sini orang munafik itu kalau di dialog mereka dengan Rasul itu sampai mereka berani untuk bersumpah. Mereka itu tidak takut bersumpah. Untuk apa? Untuk menyembunyikan kebenaran dan membela kebatilan. Jadi menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ya. Dan mereka tahu dengan hal ini, kan mereka tahu nih apa yang terjadi. Harusnya kan mereka bongkar semuanya, mereka utarakan. Tapi ternyata apa? Mereka itu balik ke arah. Ternyata mereka membela ini, membela pelakunya itu, membela kebatilan itu. Jadi sudah mencuri, tidak mengaku, menuduh orang lain, lalu kemudian bersumpah atas nama Allah lagi dan membohongi Rasul. Kenapa dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka itu mengkhianati diri mereka sendiri? Bukankah mereka itu mengkhianati orang lain? Ya, kata para ulama, disebutkan seperti itu karena ketika orang itu menipu, dia telah mengkhianati fitrah dirinya yang tidak suka dengan perbuatan khianat. Jadi setiap orang dari kita itu tidak suka dengan kebohongan. Setiap dari kita itu tidak suka dengan khianat. Jadi kalau ada orang yang melanggar itu, atau dia melakukan perbuatan khianat, maka dia telah melanggar fitrahnya. Lalu kemudian juga ada kata para ulama. Yang kedua, kenapa sampai Allah itu mengatakan bahwa dia telah mengkhianati diri mereka sendiri? Artinya, dia telah membawa dirinya pada perbuatan dosa. Ya, dia telah mengkhianati diri mereka sendiri. Itu artinya adalah mereka itu telah membawa diri mereka pada perbuatan dosa. Jadi tidak ada rasa takut lagi mereka untuk melakukan perbuatan dosa. Begitu ya. Kemudian Allah katakan, Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asiman. Sebentar, kayaknya ini Zoom akan mati 10 menit lagi. Saya mau ganti linknya ya. Kita keluar dulu semuanya. Nanti saya kirim lagi linknya di Zoom. Soalnya mungkin salah ini, salah daftar Zoom-nya. Oke, begitu ya. Soalnya kita masuk lagi. Nanti saya kirimkan linknya di grup atau ke admin. Oke, baik. Kita masuk di ayat yang ke-107 surat An-Nisa. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Dan janganlah engkau Muhammad membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, terkait dengan asbabun nuzul ayat ini, ada orang munafik yang melakukan pencurian, yang dimana dia mencuri tepung dan alat perang dari Rifa'ah. Rifa'ah itu merupakan paman dari Qatadah. Setelah dia mencuri, akhirnya Rifa'ah ini
dengan Qatadah ini mulai mencari tahu siapa pelaku dari pencurian ini. Orang-orang kemudian memberikan pernyataan bahwa di malam itu yang yang memasak, jadi yang memasak tepung itu adalah kalangan dari suku Ubayrik itu. Jadi tuduhan itu semakin kuat karena tercium aroma tepung dari suku Ubayrik itu. Jadi dari keluarga suku Ubayrik itu. Seperti itu. Gitu ya. Akhirnya karena sudah tuduhan ini sudah kuat, Rifa'ah itu menyuruh kepada Qatadah untuk pergi kepada Nabi. Rifa'ah datang menyuruh Qatadah untuk pergi kepada Nabi, dan ketika Qatadah ini sudah bertemu dengan Nabi, lalu setelah itu Qatadah mengatakan bahwa ada satu keluarga yang kurang baik. Mereka melakukan pencurian, mencuri tepung dan alat perang dari pamannya itu. Sudah selesai itu, di satu sisi atau di pihak yang lain, yaitu orang-orang munafik ini melakukan musyawarah tersendiri juga, yang dimana mereka melakukan musyawarah ini tujuannya untuk mengakali Nabi, atau apa yang akan mereka sampaikan kepada Nabi untuk memberikan keterangan atas tuduhan itu. Mereka bermusyawarah, dan setelah hasil musyawarah itu selesai, mereka menghadap kepada Nabi dan mereka katakan bahwa kami telah dituduh, atau ada orang baik di antara kami, atau satu golongan, atau bukan satu golongan, satu orang baik dari kami itu dituduh mencuri. Padahal tidak ada bukti yang jelas, jadi tidak ada bukti yang jelas atas perbuatan itu. Tidak ada bukti yang jelas atas perbuatan itu. Lalu setelah itu, lalu setelah itu, apa namanya? Lalu setelah itu kemudian Rasulullah karena tidak tahu sesuatu yang gaib sampai kemudian Allah nanti memberitahukan wahyunya kepada beliau, eh, Rasul itu akhirnya membela golongan orang-orang munafik ini. Makanya sampai di sini disebutkan wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Janganlah engkau itu membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Jadi ayat ini Allah turunkan kepada Nabi untuk memperjelas sebenarnya siapa pelakunya. Jadi untuk memperjelas siapa sebenarnya pelakunya. Dan ternyata pelakunya itu adalah orang-orang munafik itu. Di sini kemudian Allah katakan jangan membela keluarga dari orang munafik itu, yang dimana mereka itu mengkhianati diri mereka sendiri. Kenapa sampai disebut mengkhianati diri mereka sendiri? Karena memang fitrahnya manusia itu tidak suka dengan perbuatan dosa, termasuk dengan pengkhianatan itu. Ya, pengkhianatan apa? Mereka melakukan pencurian kepada atau iya mereka mencuri apa yang menjadi kepemilikan dari saudara mereka. Nah, itu yang disebut dengan mereka mengkhianati diri mereka sendiri. Mereka tidak suka dengan khianat, ternyata mereka melakukan pengkhianatan itu. Atau yang kedua, mereka itu mengkhianati diri mereka sendiri, artinya adalah mereka itu membiasakan diri mereka itu pada perbuatan dosa. Yang sebenarnya perbuatan itu adalah perbuatan yang mereka pun tidak menyukainya. Kemudian penggalan berikut Allah katakan, Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asiman. Jadi Allah katakan, sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan khianat. Lagi terbiasa dengan perbuatan dosa. Jadi Allah katakan, Allah itu tidak menyukai. Jadi Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan khianat. Lagi senantiasa melakukan perbuatan dosa. Katakanlah di sini, katakanlah menunjukkan bahwa perbuatan khianat, menuduh orang lain atau sampai berani membela, kan menuduh orang lain, lalu yang kedua itu membela kebatilan, kan mereka itu membela saudara mereka, ya, yang sebenarnya mereka sudah tahu bahwa saudara mereka itu memang sebagai pelaku dari pencurian itu. Nah, di sini disebutkan
kana khawanan asima. Itu memang sudah biasa mereka lakukan. Kata kana itu menunjukkan bahwa itu memang sudah biasa mereka lakukan. Asiman, dan mereka sudah merasa bahwa itu bukan lagi merupakan perbuatan dosa. Gitu ya. Ibarat seperti ini, kalau misalnya kita itu melihat orang yang kasih bersih ini, drainase atau got begitu, ya selokan. Jadi kalau ada kita lihat orang yang biasa kasih bersih selokan, itu kalau kita yang tidak biasa kerja di yang seperti itu, kita akan merasa terganggu dengan baunya. Jadi kita akan merasa terganggu dengan baunya kan. Tapi mereka itu tidak terganggu dengan itu, ya, dengan bau itu, karena memang mereka sudah biasa melakukan itu. Seperti itulah juga perbuatan dosa. Kalau kita itu sudah biasa melakukan satu perbuatan dosa, maka kita tidak lagi merasa itu merupakan perbuatan dosa. Jadi tidak ada lagi ini, tidak ada lagi alarm, ya, tidak ada lagi alarm di hati kita atas perbuatan dosa itu, karena memang kita sudah membiasakan diri kita atas perbuatan dosa itu. Kan perbuatan dosa itu pernah saya bilang tegurannya itu ada 4. Ya, tegurannya atas dosa yang kita lakukan itu ada 4. Pertama, kita akan ditegur oleh diri kita. Kalau misalnya kita tidak biasa melakukan itu, lalu satu kali kita lakukan itu, maka biasanya ada di dalam hati kita itu rasa seperti tidak nyaman, tidak suka. Ya, rasa tidak nyaman, tidak suka dengan hal itu. Kita akan merasa bahwa dosa ini. Kita akan merasa bahwa ini dosa ini. Misalnya orang yang melakukan perbuatan apa ya, khomar lah, minum khomar. Dia tidak biasa melakukan belum, memang sebelumnya dia tidak biasa akan hal itu. Lalu satu ketika tiba-tiba dia itu mencoba minum itu, mencoba minum khamar ini. Ketika dia minum khamar itu seperti ada rasa bersalah di dalam hati. Baru dia meyakini bahwa itu merupakan perbuatan dosa. Jadi alarm itu datang dari dirinya dia. Jadi itu semua perbuatan dosa begitu, mau zina, mau riswah, suap menyuap di kantor atau dimanapun, suap menyuap itu awal kalau memang kita tidak biasa, itu ada alarm di dalam hati kita. Lalu kalau kita tidak mengambil perhatian terhadap alarm dari diri kita itu, maka biasanya level teguran itu akan naik. Level teguran itu akan naik apa? Dia akan naik yang dimana teguran itu bukan lagi datang dari diri kita, tapi dia akan datang dari orang lain. Ya, dia mulai akan datang dari orang lain. Orang lain itu akan mengatakan, dosa ini. Artinya ketika orang lain itu sudah mulai menegur kita, berarti perbuatan dosa itu sudah diketahui oleh orang lain. Kalau masih jadi alarm bagi diri kita, biasanya orang lain itu belum tahu. Tapi kalau sudah ada orang yang menegur, dari orang lain yang menegur itu, biasanya itu sudah orang lain tahu bahwa kita ini sudah terjerumus pada perbuatan dosa. Jadi alarm yang kedua itu sudah dari orang lain. Oke, berikut. Kalau kita pun tetap tidak mau mengambil nasihat atau alarm dari orang lain itu, biasanya teguran itu akan datang yang ketiga. Ya, teguran seperti apa? Akan datang teguran yang ketiga itu, yaitu dengan keadaan. Kalau orang yang minum khamar, akhirnya dia itu jadi sakit, ya sakit sampai akhirnya jadi stroke lah dan seterusnya. Kalau orang yang berzina, na'udzubillahi min dzalik, ada akhirnya jadi hamil di luar nikah, aborsi, itu sudah ditegur dengan keadaan itu. Ya, jadi sudah level ketiga itu. Jadi sudah ditegur dengan keadaan. Begitu, semua dosa begitu. Kalaupun dia tetap tidak mau sadar, jadi tidak mau sadar, akhirnya dia ditegur dengan yang terakhir, yaitu ditegur dengan kematian. Gitu. Jadi mereka itu akan ditegur dengan kematian. Makanya di sini sampai Allah katakan, kana khawanan asiman.
perbuatan mereka itu membela saudara mereka yang salah, sudah mereka tahu itu merupakan perbuatan dosa, tapi begitulah mereka. Mereka itu biasanya begitu, menyembunyikan yang benar, lalu kemudian membela kebatilan. Dan mereka itu sudah terbiasa dengan perbuatan itu. Kata Allah, karena khawanan atiman. Kemudian yang berikut, ayat ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi. Mereka itu menyembunyikan dari manusia, tetapi tidak dapat menyembunyikan dari Allah. Jadi mereka dapat menyembunyikan dari manusia, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah. Itu Allah katakan dalam ayat ini. Mereka itu sampai berani bersumpah di hadapan Rasul dengan mengatakan bahwa keluarga mereka itu tidak bersalah. Keluarga mereka itu adalah orang yang baik. Itu mereka sampai berani bersumpah menyembunyikan kebenaran, lalu juga membela kebatilan. Jadi mereka itu sampai berani untuk bersumpah menipu manusia. Jadi mereka menyembunyikan itu semua dari manusia. Tapi kemudian Allah katakan wala yastakhfuna minallah. Tapi mereka itu tidak mampu menyembunyikan kebenaran itu dari Allah. Jadi apa yang sebenarnya terjadi itu Allah yang tahu. Jadi apa yang kita bisa ambil dari penggalan ayat ini untuk kehidupan kita, terkadang kalau anak kita itu salah, na'udzubillah ya, semoga Allah, anak kita dan anak keturunan kita dan keluarga kita semuanya, pasangan kita juga menjadi orang yang soleh dan soleha. Terkadang kalau misalnya ada orang tuanya, ada anak yang salah, itu orang tuanya itu akan membela mati-matian anaknya. Walaupun memang sudah dia tahu anaknya ini salah. Makanya ada kasus beberapa sampai, kalau kita lihat di medsos ya, para guru itu sampai di penjara. Ada yang hanya karena dicek suhu tubuhnya di penjara kan akhirnya. Ada yang kemarin itu yang heboh juga kepala sekolah itu karena merokok. Ya, karena merokok. Jadi jangan kita menjadi seperti itu. Kita membiasakan membela keburukan atau kita membiasakan membela perbuatan-perbuatan dosa. Ya kalau memang salah ya kita berlakukan sebagaimana semestinya, bagaimana mestinya. Jadi kalau memang misalnya ada orang tua yang sudah dia tahu anaknya salah, jangan dibela. Cuman memang harus tahu juga bagaimana cara untuk menangani permasalahan itu. Gitu, menangani permasalahan dari apa yang terjadi. Jadi jangan hanya karena kita itu malu dengan masyarakat, kita akhirnya menutupi kebenaran. Gitu ya. Kemudian Allah katakan wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Dan dia di sini kata Allah, dia bersama mengawasi mereka ketika pada malam hari mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya. Jadi di sini disebutkan keluarganya orang-orang munafik itu mereka melakukan musyawarah, mereka merancang di malam hari itu apa yang nanti akan mereka sampaikan kepada Nabi supaya Nabi ini bisa terpengaruh, ya bisa terpengaruh dan tidak menetapkan pelakunya itu adalah keluarga mereka. Dan mereka rancang itu, mereka musyawarah. Kata Allah, memang Nabi tidak tahu itu. Tidak ada manusia yang tahu itu. Dan hanya mereka saja yang tahu, yang dimana mereka merancang keburukan itu atau merancang musyawarah yang buruk itu. Tapi kemudian kata Allah, Allah senantiasa bersama dengan mereka. Jadi Allah tahu apa yang mereka rancang itu. Allah tahu apa yang mereka musyawarahkan itu. Dan ketika mereka merancang itu,
memusyawarahkan hal itu, kata Allah, Allah tidak ridho atas apa yang mereka rencanakan itu. Yang sampai Allah katakan seperti itu ya. Allah tidak ridho dengan apa yang mereka rencanakan itu. Kemudian kata Allah, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah senantiasa meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Muhita itu ibarat air. Jadi kalau disebut Allah itu meliputi atau Allah itu maha mengetahui, ya'maluna muhita, meliputi itu artinya adalah ibarat air. Jadi ibarat air, lalu di dalamnya itu ada ikan. Ikan itu kan hidupnya di air. Jadi seluruh tubuh daripada ikan itu pasti kena air, seluruh tubuhnya. Ya, mau yang di luarnya ataupun bagian dalamnya. Artinya apa? Ketika Allah menyebutkan wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Bukan sekedar apa yang kita lakukan saja. Apa juga apa yang ada di dalam hati kita itu Allah tahu. Seperti itu. Dan Allah juga tahu apa yang kita zahirkan, yang kita nampakkan untuk kita lakukan, dan apa yang kita rahasiakan dari apa yang kita rencanakan. Itu semuanya Allah tahu. Hanya sampai disebut dengan muhita. Allah itu maha meliputi atas apa yang mereka lakukan. Kemudian yang berikut, ayat yang ke-109. Allah katakan, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Begitulah kalian berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Sekarang Allah memberikan teguran kepada keluarganya orang-orang munafik. Kata Allah, memang sudah kebiasaan kalian seperti ini. Kalian itu sanggup membela mereka, orang-orang yang bersalah di kehidupan dunia ini. Kenapa? Kenapa mereka membela keluarga mereka ini dan mempertahankan keluarga mereka ini supaya tidak menjadi orang yang bersalah, agar keluarga mereka ini tidak akan dihukum. Kan kalau mencuri itu kan dipotong tangan. Itu pun pencurian di dalam Islam itu kalau diberlakukan potong tangan itu, ya, diberlakukan yang seperti itu ada ini, ada kadar kadar jumlah hasil curian itu. Jadi jangan dianggap kalau misalnya ada orang yang mencuri 50.000, itu langsung dipotong tangannya. Tidak. Ada kadar itu, ada nilainya di dalam hadis itu disebutkan. Entah berapa dinar, ya ada hitungan dinar itu. Kalau sudah lebih daripada itu, maka akan berlaku hukum yang tadi yang saya sebutkan. Tapi kalau belum lewat dari yang kadar yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis itu, maka tidak berlaku hukum yang saya sebutkan tadi. Biasanya yang berlaku adalah sanksi yang lain. Kenapa sampai disebutkan kadar begitu? Karena memang ada orang yang terpaksa dia itu mengambil hak orang lain karena kebutuhannya. Ya, karena ada yang terpaksa dia mengambil itu karena kebutuhannya. Mungkin dia tidak sampai masuk ke dalam rumah. Ya, cuman mungkin dia melihat ada yang di luar rumah, misalnya ada makanan di luar rumah, diambil itu. Kalau orang-orang kayak dulu itu ada kurma yang sudah berbuah, diambil kurma itu. Tapi dia mengambilnya itu sebatas kebutuhannya di hari itu. Jadi sebatas kebutuhannya di hari itu. Kalau dia mengambil itu sebatas kebutuhannya di hari itu, dia akan mendapatkan sanksi yang lain. Tapi tidak akan sampai pada hukum yang saya sebutkan tadi. Begitu. Kemudian Allah katakan, وَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Akan tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Kata Allah, kalau di dunia itu mereka sampai berani pasang badan, jadi mereka itu sampai berani pasang badan di hadapan manusia untuk membela keluarga mereka yang bersalah itu, maka kata Allah, maka siapa yang berani membela orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu di hadapan Allah.
yang mana itu akan terjadi di hari kiamat nanti. Siapa? Padahal di akhirat nanti setiap orang itu akan saling melempar tanggung jawab. Suami istri yang dulunya itu mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi. Di akhirat nanti mereka itu akan saling melempar tanggung jawab. Istrinya akan mengatakan ini semua karena suami saya. Suaminya mengatakan ini semua karena istri saya. Dan ketika suaminya itu dilihat akan masuk ke dalam surga atau banyak banyak amal kebaikannya, maka istrinya akan mengatakan tidak boleh. Dia tidak boleh banyak kebaikan seperti itu. Karena kata istrinya, dia melakukan perbuatan dosa ini, itu disebabkan karena suaminya tidak pernah memberikan peringatan kepada dirinya. Begitu. Jadi di akhirat nanti seperti itu. Di akhirat nanti orang akan saling tuduh. Bahkan di dalam satu ayat itu disebutkan ada anak yang sampai, ada anak ya, ada anak yang sampai mengatakan bahwa, atau anak atau orang tua, saya lupa itu. Orang tua lah, ayah orang tua. Ada sampai orang tua mengatakan, jangan saya yang dimasukkan ke dalam surga. Na'udzubillah. Tapi anak saya saja yang dimasukkan ke dalam surga. Begitu ya. Jadi sampai ada orang tua yang mengatakan seperti itu. Yang dimana ketika mereka di dunia, itu mereka mengatakan, kalau misalnya anaknya sakit ya, biasanya kalau anak sakit itu, ada orang tua yang mengatakan begini, kenapa harus DP anak yang sakit? Dia saja yang diminta sakit. Biasa kan seperti itu ada orang tua semasa di dunia. Dia mau berkorban, dia mau rela untuk sakit demi anaknya. Orang-orang tua seperti itu. Tapi di akhirat tidak. Ketika mereka sudah melihat semuanya, ketika mereka melihat nanti apa yang akan mereka dapatkan, mereka akan mengatakan, jangan saya. Dia akan meminta tebusan atas dirinya itu adalah anaknya. Atau bahkan orang tuanya. Seperti itu. Di sana begitu ya. Jadi tidak akan ada orang yang membela diri atau bukan membela diri, maksudnya membela orang lain. Membela orang lain ini adalah membela perbuatan dosa mereka. Itu tidak akan mungkin. Makanya juga kalau ada pengacara, kalau ada orang yang profesinya pengacara, itu juga harus sangat hati-hati. Ya, harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena ini juga kaitan dengan masalah ayat ini. Kalau disebut atau kalau pengacara itu mereka membela orang-orang yang bersalah, ya, mereka itu membela orang-orang yang bersalah, tujuan pembelaan mereka ini agar orang bersalah ini tidak dihukum, maka mereka itu sama dengan keluarga dari orang-orang munafik ini. Yang dimana mereka juga nanti akhirnya mendapatkan akibat dari perbuatan mereka itu. Yaitu mereka akan juga akan diazab atas pembelaan mereka itu. Kemudian Allah katakan may yakunu alaihim wakilah, dan siapa yang akan menjadi pelindung mereka. Allah nanti siapa yang akan menjadi pelindung mereka atau yang akan menjaga orang-orang yang bersalah itu nanti ketika Allah akan menghukum mereka. Siapa yang akan bisa melindungi mereka? Kalau di dunia kan mereka dilindungi oleh keluarga mereka, tapi di akhirat tidak akan ada yang bisa melindungi mereka. Karena di sana nanti setiap orang berdosa itu akan diazab dan tidak ada penolong maupun pelindung dari setiap orang yang diazab itu. Hartanya tidak akan bermanfaat untuk dirinya, kedudukannya juga tidak akan bermanfaat untuk dirinya di sana. Begitupun dengan anak-anaknya ataupun badannya yang besar itu. Begitu. Jadi kalau kita mengambil pelajaran secara umum, secara keseluruhan lah dari ayat ini adalah Muslim itu harus senantiasa menjaga integritasnya. Muslim itu harus menjaga dirinya. Nah, sekarang kita dengar ternyata, ini kan bicara tentang masalah penipuan. Kita bisa dengar ternyata ada orang yang sudah ngaji, ternyata tidak amanah dalam hal masalah muamalah, tidak amanah dalam hal masalah uang. Jadi ayat ini mengajarkan kita atau memerintahkan kita ini untuk menjaga integritas kita, menjaga nilai diri kita ini. Sudah Muslim dikenal sebagai penuntut ilmu, ternyata dalam hal masalah uang melakukan penipuan.
ya, melakukan penipuan. Kemudian yang juga yang kedua, yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat ini adalah ah, apa namanya waspada terhadap kemunafikan. Jadi kita ini harus mewaspadai diri kita ini dari kemunafikan. Ya, karena kemunafikan ini merupakan penyakit hati, dia bukan penyakit fisik. Orang munafik itu bukan orang yang tidak beramal, mereka itu beramal. Ya, tapi ada ada penyakit di dalam diri mereka, yang dimana penyakit itu adalah mereka itu memutarbalikan kebaikan menjadi keburukan dan keburukan menjadi kebaikan. Itu diantara sifatnya orang-orang munafik yang dibahas di dalam ayat ini. Juga yang berikut yang kita bisa ambil adalah harusnya kita sebagai seorang muslim, apalagi kita mengaku sebagai tolabul ilmu, kita menjaga lisan kita. Menjaga lisan untuk apa? Untuk senantiasa berkata yang jujur, tidak berkata yang bohong. Kalau kita berjanji, kita tepati. Kalau kita berhutang, ya kita lunasi kalau memang sudah pada waktunya. Jadi kita ini harus menjaga integritas kita dan juga harus menjaga integritas itu dengan lisan kita, perjanjian kita dengan orang lain. Kalau memang kita tidak mampu untuk datang atau tidak mampu untuk memenuhi janji kita itu, maka kita harus memberitahu kepada saudara kita yang dimana kita berjanji dengan dia bahwa saya belum bisa datang. Kita sampaikan begitu, saya belum bisa datang. Dan juga pelajaran berikut yang kita bisa ambil dari sini adalah kita harus berani untuk menegakkan keadilan. Jangan kita membela kebatilan. Jangan kita membela orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Cuman memang kita tidak boleh untuk menjauhi dia. Kita tidak boleh untuk menjauhi dia. Kita tetap harus menasihati dia dan juga kita harus membuka bahwa memang sebenarnya dia yang salah. Begitu. Kalau sudah mau dijauhi, takutnya dia justru akan berbalik arah. Ya, berbalik arah itu mungkin akan melakukan perbuatan dosa, kemudian berbalik arah itu parahnya lagi akan dia sampai menjadi murtad, gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dan terakhir, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, kita harus menegakkan kebenaran, dan itu lebih penting dari tekanan sosial ataupun tekanan keluarga. Kita harus, kalau memang ini yang kita pegang, walaupun misalnya ada keluarga, ada masyarakat yang tidak menyukai, selama kita akhlaknya baik, ya tidak usah pusing dengan itu semua. Yang penting kita muamalahnya dengan mereka tetap baik. Seperti itu. Allah a'lam. Oke, demikian. Kalau ada yang ingin ditanya, dipersilakan.
Iya, di sini sudah ada pertanyaan. Bagaimana dengan kadar kehalalan barang yang diambil karena faktor terpaksa, misalnya makanan diambil karena kelaparan? Kalau dia kelaparan hanya sebagaimana kelaparan biasa, itu belum bisa. Ya, belum bisa. Kalau di kayak di kita hari ini, tetap harus kita itu meminta. Jadi kita minta kepada pemiliknya. Kecuali kalau misalnya sudah ini ya, sudah sangat darurat sekali, darurat ekstrim. Artinya sudah kaitan masalah nyawa, sudah mau mati atau tidak. Kalau dia masih kelaparan sebagaimana kelaparan kita di hari ini, itu belum darurat itu. Kalau sudah darurat nyawa, itu sudah boleh kita ambil. Walaupun belum bertanya ya, kita boleh langsung ambil makanan itu. Cuman begitu ketika kita mengambil barang itu, mengambil makanan itu, eh, ketika kita sudah sehat, kita datang kepada pemiliknya. Kita datang kepada pemiliknya. Ketika datang kepada pemiliknya, kita minta keikhlasannya. Kalaupun misalnya dia meminta untuk dibayarkan, maka kita harus membayarnya. Kalaupun kita tidak belum punya uang, nah kita belum punya uang untuk membayarnya, maka nanti kita bayar di waktu kita sudah memiliki uangnya. Seperti itu. Lalu yang berikut, kalau kita ingin mengambil sesuatu dari tanah orang lain itu ada tiga. Yang pertama, ada yang kita bisa ambil walau tanpa bertanya. Barang seperti apa itu atau hal seperti apa yang kita bisa ambil tanpa kita tanya itu kepada pemilik tanah itu. Kalau kita menganggap itu satu barang yang tidak memiliki nilai dan tidak dibutuhkan. Dan tidak dibutuhkan dan tidak memiliki nilai oleh pemilik tanah itu. Maka kita boleh mengambilnya. Misalnya kayak sampah plastik misalnya kayak misalnya ada botol 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 air kemasan misalnya. Kita ambil itu tanpa kita bertanya kepada pemiliknya itu tidak masalah. Yang penting kita tahu itu tidak dibutuhkan dan tidak memiliki nilai. Sudah, kita bisa ambil. Ada yang kedua itu yang memiliki nilai tapi nilainya itu kecil. Misalnya kita ketemu dengan uang 2 ribuan di jalan, itu boleh langsung diambil itu. Selama kita setelah kita ambil dan tidak ada orang yang mengaku mengaku yang punya uang itu, kita boleh langsung untuk mengambilnya dan mempergunakannya. Tapi kalau misalnya nilainya banyak, kayak misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai lebih daripada itu, maka tidak boleh kita langsung untuk mengambilnya untuk kita manfaatkan, tidak boleh. Kita ambil, lalu kemudian kita umumkan. Ya, setelah kita umumkan, kita tunggu selama 1 tahun. Jadi kita tunggu selama 1 tahun, orang atau tuan dari pemilik uang itu menghadiri syukuran doa selamat masjid baru, boleh atau tidak? Sebenarnya begini, kalau misalnya dibuat masjid, lalu kemudian ada makan-makannya, ada ceramahnya, boleh dihadiri. Tapi yang tidak boleh itu kalau ada ritual-ritual ibadahnya atau kayak doa-doanya. Itu yang tidak boleh. Itu kan biasa memang ada peresmian masjid, baru dibilang ceramah agama, Ustadz ini sekaligus meresmikan masjid. Itu boleh orang pergi. Baru ada makan-makannya, itu boleh. Tapi kalau sudah kayak ada ritual-ritual tersendirinya, ada misalnya disebut mau ibadah bersama, mau doa sama-sama, atau mau sholat bareng, tapi bukan sholat yang ada di sholat 5 waktu. Cuma dianggap seperti sebagaimana sholat sunnah 2 rakaat kata. Baru dikatakan sebagai sholat syukur, dikerjakan secara berjamaah. Ini yang tidak boleh. Ya, jadi tergantung isinya itu apa, waktu peresmian masjid. Ya, kalau misalnya syukurannya itu kayak ada ceramah, ada makan-makan boleh, tapi kalau ada
kayak ritual-ritual doa-doanya, nah itu yang jangan dihadiri di waktu doa itu. Kalau mau dengar misalnya kayak memang ada ceramahnya, bolehlah ada ceramah itu. Biasanya kan seperti itu. Peresmian-peresmian masjid biasanya ada ceramah. Kalau uang yang jatuh dan tidak ada santri yang mau ngaku, jadi kami sudah belikan keperluan untuk anak-anak santri. Bagaimana itu, Ustaz? Kalau uang yang jatuh dan tidak ada santri yang mau ngaku, jadi kami sudah belikan keperluan untuk anak-anak santri. Bagaimana? Sebenarnya ditahan dulu selama 1 tahun. Jadi ditahan dulu selama 1 tahun. Tapi kalau sudah dimanfaatkan seperti ini, lalu tiba-tiba setelah dimanfaatkan 2 pekan seperti itu, ada santri yang ngaku, Ustazah, pernah dapat uang begini, baru orang bilang, oh, pernah misalnya, atau Ustazah itu mau pernah gitu. Maka Ustazah itu harus mengganti itu. Tidak bilang dia bilang, sebeli akan ini, tidak ada. Tidak, harus dia ganti itu. Kecuali anak itu bilang, oh biar saja Ustazah. Nah, kalau dia bilang biar saja, tidak masalah. Tapi kalau dia dipaksa untuk ikhlas, tidak boleh. Jadi harus yang menemukan harus mengganti. Ada ceramah juga, tapi sebelum ceramah begitu, orang masih berdoa. Ya mungkin hanya dihadiri saja ceramahnya, begitu. Kalau ada makan-makannya, makan boleh, begitu, makan boleh. Cuma kalau mungkin doanya, biarkan saja mereka berdoa. 7 orang. Ini Bunda Ika yang masuk, Bunda Ika baru masuk ya? Iya, Ustaz saya ya. Assalamualaikum. Iya, apa Bunda Ika tadi lagi dipinjam Zoom-nya sama Mbak Amida. Hanya Zoom saya Oh, bermasalah. oh, jadi ini bukan ini Tahsin kan ya? Iya, setelah ini Mbak Amida, insya Allah. Oh, iya iya iya. Setelah ini Oh, Bunda Ika. oh ya Iya, udah setelah ya, ini Bunda. ya ya nggak apa-apa. Jadi saya nggak apa-apa ya. Saya tetap di sini Ya, atau saya pindah Zoom lain, Ustaz? enggak apa-apa di sini saya Mbak Amida. Mbak Oh ya Ika, udah. Bunda Ika. Oh iya iya iya. Ya Ah, udah saya diam aja ya udah. Baik Ustaz. iya, baik. Mengenai zikir akbar yang diadakan pada malam tahun baru, apa ini dibolehkan kita berzikir di perayaan hari besar dan kebiasaan orang-orang kafir? Saya khawatirnya ini akan menjadi kebiasaan dan akan dianggap seperti ada ibadah tersendiri di setiap ada perayaan setiap ada pergantian tahun di setiap ada pergantian tahun. Khawatirnya seperti itu. Jadi akan ada seperti ibadah dikhususkan yang dimana ada ritual ibadah yang dilakukan setiap pergantian tahun baru. Seperti itu. Dan sebenarnya itu dari tanggal 25 itu sampai tanggal 1 itu merupakan rentetan perayaannya orang-orang Nasrani. Sampai tanggal 1 itu. Begitu, sampai tanggal 1 ada rentetan perayaannya orang-orang Nasrani. Dikhawatirkan kita ikut terlibat di yang seperti itu walaupun memang dia seperti lain. Dia seperti lain lah. Lain. Seperti ke Islam-Islaman gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita akhiri Zoom kita ya. Karena kita akan berganti ini dengan yang setelah jam 9 ini. Baik, kita tutup. Mbak Windy, Assalamualaikum. Bu Nawati. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Assalamualaikum. ya mohon maaf Mbak Windy, saya tutup dulu Zoom ini ya. Maksudnya bukan Zoom-nya ya. Maksudnya kegiatan saya, soalnya saya tadi pinjam Zoom-nya. Oh iya, baik 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 Pak Iya, Ustadz. baik. Ya, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.